Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi hormati wabarakatuh. Bapak dosen Bapak Azmi Peta, SEMY, yang berhalangan hadir pada sore hari ini, beserta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang Maha Gofur, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita bisa kembali mengikuti perkuliahan pada sore hari ini melalui via Zoom. Salawat dan salam tak lupa marilah kita limpah curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kelompok yang presentasi nama-nama anggota dari kelompok 4 itu yang pertama ada saya sendiri Agung Akbar Maulana, kemudian ada Anggi Septia Rahma, kemudian ada Anissa Selamagonia, kemudian satu lagi ada Piska Azani. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua itu ada pembahasan materi, kemudian yang ketiga itu ada sesi tanya jawab, kemudian yang keempat itu ada penutupan. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara diskusi pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk materi yang pertama, saya persilahkan kepada Anggi untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya materi pengertian persediaan barang. Pengertian persediaan adalah aset. Yang pertama ada yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua ada dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga ada dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Next. Selanjutnya ada sifat-sifat persediaan. Sifat persediaan yang pertama itu ada biasanya merupakan aset lancar. Yang kedua ada merupakan jumlah yang besar terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi. Nah, di sini juga ada yang biasa digolongkan sebagai persediaan itu yang pertama ada bahan baku, bahasa Inggrisnya itu raw materials. Yang kedua ada barang dalam proses atau work in process. Yang selanjutnya ada barang jadi, itu finished hard goods. Yang selanjutnya ada suku cadang, yaitu spare parts. Yang selanjutnya ada bahan pembantu, yaitu oli atau bensin atau solar. Selanjutnya ada barang dalam perjalanan, yaitu goods in transit, itu barang yang konsiansi. Mungkin materi yang saya sampaikan itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggi sudah memaparkan materinya dengan sebaik mungkin. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Boleh di next slide. Di next slide, Piska. Nah, untuk materi selanjutnya tadi sudah dibahas mengenai pengertian persediaan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dan prosedur di persediaan. Nah, yang mana untuk yang pertama itu mengenai tujuan dan prosedur. Untuk mengenai tujuan itu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Di sini harus diketahui slide sebelumnya, Piska. Jadi, untuk yang pertama itu kita harus diketahui dulu nih
Tujuannya untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan. Nah, sebelum kita melakukan audit pemeriksaan ke yang lain, kita harus kita harus mengetahui dulu nih internal kontrolnya yang baik dan efektif itu seperti apa. Mengapa demikian? Karena ketika kita sudah mengetahui internal kontrol dalam pemeriksaan ini tuh baik atau efektif atau tidaknya, itu kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya nih. Apabila dalam pemeriksaan persediaan ini internal kontrolnya itu sudah efektif, kita bisa memperkecil atau memperkerucutkan pemeriksaan tersebut. Jadi dalam tanda kutip, dalam memperkecil di sini tuh lebih intens, lebih detail dalam pemeriksaannya. Nah, apa sih yang harus kita ketahui dan harus kita telah terlebih dahulu untuk mengetahui internal kontrol yang baik atau yang efektif itu? Jadi yang pertama itu dalam suatu pemeriksaan itu harus adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Mengapa demikian? Harus adanya pemisahan antara tugas dan tanggung jawab karena salah satunya itu menghindari kecurangan atau menghindari fraud. Nah, biasanya di dalam suatu perusahaan itu ada yang bagian penjamnya atau petanggung jawabnya dan ada juga yang melaksanakannya itu dibagi, tidak disatukan. Nah, kemudian selanjutnya itu digunakan formulir-formulir yang bernomor urut tercetak seperti kayak purchase requisition, kemudian ada purchase order, kemudian ada delivery order, kemudian ada receiving report, kemudian ada sales order dan sales invoice. Nah, mengapa demikian? Harus adanya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak supaya mempermudah dalam pengecekan ketika melakukan audit ataupun orang pergudangan dan audit internal dalam satu perusahaan untuk mempermudah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan tender, yang mana ketika pembelian yang jumlahnya besar itu kita tuh harus melalui tender. Jadi tidak boleh sembarangan. Mengapa demikian? Karena tender ini tuh biasanya selalu diperebutkan oleh sebuah perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tender ini. Jadi ketika suatu perusahaan ini melakukan pembelian itu harus lewat tender karena ini termasuknya proyek-proyek besar. Nah, selain itu, ketika kita mendapatkan sebuah tender, kita juga akan perusahaan kita akan meningkatkan sebuah value dan reputasi untuk sebuah perusahaan ketika mendapatkan tender. Nah, selain itu, yang kita dapatkan ketika mendapatkan tender itu meminimalisasi adanya risiko bisnis. Misalnya terjadinya penipuan ketika kerjasama terjadi. Nah, karena tender ini bersifat transparan dan terbuka. Selain itu, penyelenggara bisa memperoleh penawaran terbaik dengan harga yang kompetitif. Nah, kemudian selanjutnya, potensi peningkatan omset yang baik bagi vendor ataupun penyelenggara. Kemudian menjadi rekam jejak ataupun menjadi rekam jejak atau track record positif bagi perusahaan tersebut dan akan mempermudah mendapatkan tender-tender berikutnya. Nah, kemudian yang keempat, untuk mengetahui internal kontrol yang baik dan efektif itu adanya sistem otorisasi, baik untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Nah, jadi di dalam satu perusahaan itu harus ada sistem otorisasi. Apa sih yang dinamakan dengan sistem otorisasi? Jadi, sistem otorisasi itu yaitu sistem perizinan, mengetahui dan izin. Nah, izin itu dan mengetahui itu ke siapa? Biasanya ke asisten manajer dengan bukti tanda tangan ataupun dengan di-approve dalam surat transaksi. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu digunakan anggaran budget untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan serta pengeluaran kas. Nah, dalam pembelian, produksi, dan yang sudah saya sebutkan tadi itu ada anggaran di awal. Jadi setiap perusahaan itu membuat anggaran atau budget di awal bulan biasanya untuk menentukan nih target perusahaan harus berapa dalam per bulannya, itu harus dianggarkan terlebih dahulu supaya kena. Dengan biasanya paling jelek itu biasanya 5% dalam kesalahannya. Nah, kemudian selanjutnya pemesanan barang harus dilakukan dengan perhitungan economic order quantity atau EOQ dan stok dan one stock. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya EOQ ini membantu sebuah perusahaan untuk meminimalkan biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan. Nah, kemudian selanjutnya itu digunakannya perpetual inventory system dan dana stokat. Nah, yang mana sistem perpetual inventory system ini yaitu menyimpan dan memperbarui catatan mereka secara terus-menerus pada sistem periodik pencatatan
Kemudian penyimpanan. Begitupun dengan kartu stok barang adalah sekumpulan catatan pembukuan, baik itu atas kertas dalam bentuk elektronik yang berisi rincian lengkap aktivitas transaksi yang terjadi. Nah, ketika kita sudah mengetahui 7 tadi di dalam internal control, maka kita akan kita akan mempermudah kita di dalam mengaudit selanjutnya apakah internal control ini baik ataupun tidak. Nah, ketika baik yang sudah saya katakan tadi kan tujuannya udah diketahui nih, kita masuk ke prosedurnya. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal control atau persediaan. Nah, biasanya dari audit itu akan menyediakan seperti kuesioner buat internal control persediaan buat diisi untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, kemudian selain itu juga akan diketahui juga mengecek transaksi-transaksi baik penjualan maupun pembelian. Nah, kemudian prosedur selanjutnya itu tadi kesimpulan mengenai mengenai internal control dari persediaan. Nah, apabila tadi sudah diketahui nih dari internal kontrolnya baik atau tidaknya, kemudian prosedurnya bisa diikuti atau tidaknya. Nah, itu dari audit itu harus bisa menentukan, harus menarik kesimpulan gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk tujuan itu untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca itu betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Nah, mengapa demikian? Sering kali banyak perusahaan yang dalam neracanya itu banyak angka-angka fiktif. Jadi bukan angka yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya di sini tuh mereka memperbesar angka pembelian, misalnya pembelian ataupun penjualan di neraca, tetapi di pergudangan itu tidak ada. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian adapun prosedurnya itu di sini yang pertama kirimkan konfirmasi untuk persediaan contingent out, kemudian lakukan rekonsiliasi jika stock open dilakukan beberapa waktu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Kemudian periksa juga kejadian sesudah tanggal neraca, kemudian seandainya ada barang dalam perjalanan itu harus dikonfirmasi. Jadi untuk prosedurnya itu dari 4 ini tuh kurang lebih yang sudah saya jelaskan tadi banyak yang fiktif. Jadi kayak penjualan nih seperti contingent out itu kan si persediaan itu dititipkan ke perusahaan lain untuk diperjualbelikan. Nah, si audit cukup meminta konfirmasi ke perusahaan yang dititipkan barang dan yang diperjualkannya itu seberapa banyak gitu. Biasanya tidak banyak. Dan kemudian bisa juga dilihat dari bukti pengiriman barang. Nah, kemudian kalau rekonsiliasi itu udah jelas menyamakan antara yang di di gudang dan di catatan neraca. Nah, kemudian untuk yang di perjalanan itu kita bisa dilihat dari itu menggunakan VO receiving atau destination. Nah, kemudian selanjutnya untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, kalau ini tuh penjelasannya sangat panjang sekali karena ini harus mengikuti standar akuntansi keuangan. Nah, ini bisa dilihat di CLAK juga gitu. Kemudian banyak juga yang bisa dilihat aturan-aturannya bisa disamakan. Nah, adapun prosedurnya itu periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Nah, kemudian kirimkan konfirmasi untuk persediaan consistent out, kemudian periksa juga unit fresh, raw material, work in process, finished good, dan supplies. Nah, ini juga prosedur ini, yang 3 ini tuh bisa kita lihat nih apakah metode yang digunakan dalam perusahaan ini tuh udah mengikuti standar atau belum. Nah, ini bisa dilihat karena di dalam-dalamnya itu tetap itu ada bukti-bukti yang divalidasi yang harus disamakan dengan SAK gitu. Mungkin untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Anissa Selamagonia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan itu. Tujuan yang keempat untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prosedur
akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Nah, untuk persediaan ini ada 2 sistem pencatatan persediaan yang biasa digunakan, yaitu ada sistem perpetual dan juga sistem fisikal. Jika dalam sistem perpetual, setiap ada pembelian, perkiraan persediaan ini akan didebit. Dan jika setiap ada penjualan, maka perkiraan persediaannya akan dikredit. Nah, jika menggunakan sistem fisikal, perkiraan persediaan ini tidak pernah didebit pada waktu pembelian dan tidak pernah dikredit pada waktu penjualan. Jadi harus diperhatikan sistem pencatatan ini sudah sesuai atau belum. Sistem mana yang dipakai oleh perusahaan, apakah sistem fisikal atau sistem perpetual. Jika perusahaan ini memakai sistem fisikal, maka harus diperhatikan apakah sudah sesuai atau belum dengan standar akuntansi yang berlaku. Kalau perusahaan ini memakai sistem perpetual, maka harus diperhatikan juga sudah sesuai atau belum dengan standar yang berlaku. Nah, kemudian adapun prosedurnya, minta final inventory list, yaitu inventory compilation, dan lakukan prosedur pemeriksaan berikut ini. Yang pertama, cek mathematical accuracy, yaitu mengecek penjumlahan dan perkalian. Kemudian cocokkan quantity per book dengan stock card. Selanjutnya, cocokkan quantity per count dengan count sheet yang dimiliki auditor. Kemudian yang terakhir, cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Kemudian tujuan yang kelima, yaitu untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, ketinggalan mode, sudah dibuatkan allowance yang cukup. Jadi, barang-barang yang sudah dikatakan tadi, seperti barang-barang yang rusak, barang-barang bergerak lambat, dan ketinggalan mode ini, mungkin tidak bisa dijual dengan harga yang normal. Jadi, barang-barang ini harus dijual dengan harga obral atau harga diskon, yang mana umumnya harga ini akan lebih rendah daripada harga perolehan. Nah, karena itu perusahaan harus membuat allowance dalam jumlah yang cukup. Dalam arti tidak terlalu kecil karena akan mengakibatkan laba tidak terlalu besar. Adapun prosedurnya, periksa cukup tidaknya allowance untuk barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Nah, kenapa harus diperiksa? Karena barang-barang ini dalam artikan tidak terlalu besar, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap laba atau dapat menyebabkan laba menjadi kecil. Untuk itu, auditor ini harus memeriksa bagaimana kebijakan dan cara perusahaan untuk menentukan allowance terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, atau barang yang ketinggalan mode. Artinya barang-barang yang sulit untuk dijual. Nah, perusahaan ini harus melakukan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Nah, ketika perusahaan akan menjual barang-barang yang sudah disebutkan tadi, maka perusahaan ini harus membuat allowance yang cukup. Jadi perusahaan tidak akan mengalami kerugian dan bisa tetap melakukan penjualan. Kemudian ada tujuan yang keenam, yaitu untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijaminkan yang dijadikan jaminan kredit. Nah, dalam hal ini kita harus memperhatikan bagaimana kontrak kreditnya, kemudian besaran persediaan yang dijadikan jaminan kredit tersebut. Kemudian prosedurnya, periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, atau notulen rapat. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui apakah persediaan yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga. Nah, jika ada, tentunya akan disebutkan dalam jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Dan jika ada persediaan yang dijaminkan, maka hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Maaf sebelumnya karena tadi Zoom meetingnya habis waktunya. Kita lanjutkan kepada Piska untuk pemaparan materi selanjutnya. Saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tujuan selanjutnya, yaitu tujuan yang ketujuh, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Prosedurnya melakukan rekonsiliasi jika stop of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Ya, tujuan yang ke-8 yaitu untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan atau purchase sales commitment yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Prosedurnya yaitu periksa cukup tidaknya allowance for slow moving atau barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Prosedur yang kedua yaitu periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal neraca. Tujuan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Prosedurnya itu periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK etap IFRS. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fiskan sudah memaparkan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya, karena pemaparan materi sudah semua, karena ini waktu masih ada, saya persilahkan kepada audiens apabila ada yang ingin ditanyakan dan kurang mengerti. Untuk waktu yang ingin bertanya, saya tunggu sampai jam 5.
Ya dipersilakan kepada Daradi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Fitri Nur Aini, yang kebetulan satu divisi dengan Dara. Mau izin bertanya, misalkan auditor ini tidak bisa melakukan perhitungan fisik persediaan secara langsung dikarenakan suatu kendala atau kondisi yang tidak memungkinkan. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan oleh auditor dan apakah hal ini diatur di dalam standar audit? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitria. Saya tampung terlebih dahulu kepada yang lain yang ingin bertanya. Masih ada dua lagi, boleh. Sebelumnya dikarenakan waktu sudah sore juga, sebelumnya izin bertanya kepada Fitria, apakah boleh jawabannya dijawab via WA? Boleh. Mungkin untuk presentasi pada sore hari ini kita akhiri dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.